Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sudah boleh menjadi juru selamat bagi setiap kami. Hari ini kami datang beribadah di hadapan Tuhan. Kami rindu memberikan apa yang terbaik dari diri kami, yaitu penyembahan kami, Tuhan. Ucapan syukur kami, dan yang terpenting adalah seluruh hidup kami rindu mempersembahkannya kepada Engkau. Terima kasih ya Tuhan untuk waktu-waktu di mana kami boleh memuji dan menyembah Engkau. Saat ini kami hendak mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan boleh menguasai setiap kami yang ada di tempat ini, baik hamba-Mu yang menyampaikan maupun jemaat yang mendengarkannya, karena kami berdua adalah sama, yaitu kami adalah hamba-hamba Tuhan yang sedang ingin mempersembahkan ibadah yang terbaik bagi Tuhan. Tidak ada penonton di tempat ini ya Tuhan, kecuali hanya Engkau sendiri saja. Bila kiranya ibadah yang kami lakukan boleh berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silahkan duduk jemaat. Shalom. Sungguh bersyukur sekali ketika hari ini kita boleh diberikan kesempatan sekali lagi untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saudara, pagi ini cukup dingin tetapi saya berharap biarlah kehangatan di antara saudara seiman boleh ada di tengah-tengah kita. Terlebih lagi kehangatan kasih Tuhan itu boleh menyapa setiap kita. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, firman Tuhan yang diberikan kepada saya untuk bersama-sama dibahas berjudul Trying to Relying, atau di dalam bahasa Indonesia saya terjemahkan seperti ini. Dari kekuatan sendiri menuju bersandar kepada Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, beberapa waktu yang lalu, tepatnya di November 2023 di kota Surabaya, terjadi sebuah kecelakaan yang menimbulkan satu korban jiwa, saudara. Jadi ceritanya ada anak remaja yang mengendarai mobil papanya, saudara, Toyota Innova, begitu ya. Lalu kemudian naik dengan ugal-ugalan dan akhirnya karena masih kecil, tidak memiliki pengendalian diri yang cukup, dia menabrak seorang pria yang adalah satpam begitu, sampai seorang pria itu tewas, saudara. Nah, kasus ini kemudian diselidiki oleh polisi, dan ketika polisi menanyakan kepada kedua orang tuanya mengagetkan karena jawabannya adalah seperti ini. Orang tuanya ternyata tidak tahu bahwa anaknya itu mengendarai mobil secara ugal-ugalan. Anaknya itu menyelinap lalu kemudian mengambil kunci mobil di saat orang tuanya lengah mungkin, lalu mengeluarkan mobil itu dari garasi dan terjadilah sesuatu yang tidak mengenakan. Tentu melihat hal ini kita bisa simpulkan bahwa si anak ini tidak mendapatkan izin dari orang tuanya. Atau dengan kata lain, orang tuanya sebenarnya tidak berkenan kalau anaknya mengendarai mobil di usia yang begitu muda, saudara. Saya yakin dan percaya ya kita semua yang punya anak di usia-usia remaja begitu juga kalau belum memasuki usia 17 tahun ke atas dan sudah melalui proses serangkaian ujian SIM dan lain sebagainya pasti tidak akan mengizinkan juga anak kita untuk naik mobil. Tapi anak itu ngeyel, saudara. Karena dia merasa dia bisa, dia merasa dia mampu, akhirnya terjadilah keadaan yang tidak mengenakan, saudara. Nah, kalau kita melihat kisah ini, kemudian kita mencoba mengaplikasikan di dalam kehidupan kita, saudara, maka kita bisa simpulkan bahwa izin itu adalah sesuatu yang sebenarnya penting di dalam kehidupan kita, karena kita adalah orang-orang yang hidup di bawah otoritas, saudara. Nah, kalau kita berbicara tentang Tuhan, maka izin dari Tuhan atau di dalam bahasa yang ingin saya gunakan adalah perkenanan dari Tuhan, itu menjadi kemudian sesuatu hal yang penting di dalam kita menjalani kehidupan ini. Pertanyaannya saudara, apakah ketika kita menjalani kehidupan kita, mungkin kita mengambil keputusan yang penting di dalam kehidupan kita, ketika kita melewati berbagai-bagai tantangan hidup di dalam kehidupan kita, apakah kita sudah mencoba mencari dalam tanda kutip izin dari Tuhan untuk kita melakukan sesuatu atau kita tidak melakukan sesuatu? Untuk kita mengambil keputusan A atau kita mengambil keputusan B? Apakah ketika kita menjalani tantangan kehidupan kita, kita sudah bergumul dengan sungguh-sungguh dan bertanya kepada Tuhan demikian, apakah Tuhan berkenan kalau saya melakukan hal-hal yang berikut ini? Saudara, di dalam Alkitab dikisahkan ada seorang raja yang hidupnya itu dekat sekali dengan Tuhan. Dan ketika dia melakukan sesuatu, dia itu selalu mencari perkenanan Tuhan. Dia adalah Raja Daud.
Mari kita membuka Alkitab kita untuk melihat kisah yang indah ini, saudara. Dari 1 Samuel pasalnya yang ke-30, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10, kemudian dilanjutkan ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-20. Saya akan membacakannya bagi kita semua. 1 Samuel pasal 30. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke Siklak pada hari ketiga, orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Siklak. Mereka mengalahkan Siklak dan membumi hanguskannya. Mereka menawan perempuan-perempuan dan semua orang di sana, tua, muda, tanpa membunuh seorang pun, melainkan menggiringnya sambil meneruskan perjalanan mereka. Daud bersama dengan orang-orangnya sampai ke kota itu, ternyata kota itu telah dibumi hanguskan dan istri serta anak mereka yang laki-laki dan yang perempuan ditawan. Pecahlah tangis Daud dan tentara yang bersamanya sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Kedua istri Daud ditawan, yakni Ahinoam orang Israel dan Abigail janda Nabal orang Karmel. Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat pedih hatinya, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan hatinya dalam Tuhan Allahnya. Lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar bin Ahimelek, bawalah efod kepadaku. Abiatar pun membawa efod kepada Daud, kemudian Daud meminta petunjuk kepada Tuhan, katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Dapatkah mereka kususul? Ia berfirman kepadanya, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Lalu Daud dan ke-600 orang yang menyertai dia pergi dan sampai ke Wadi Besor, sementara sebagian mereka berhenti di sana. Daud melanjutkan pengejaran beserta 400 orang, sedangkan 200 orang lainnya yang terlalu lelah untuk menyeberangi Wadi Besor berhenti di sana. Ayat yang ke-17, keesokan harinya Daud menyerang mereka menjelang fajar sampai matahari terbenam. Tidak seorang pun dari mereka lolos kecuali 400 orang muda yang melarikan diri dengan menunggang unta. Daud mengambil kembali semua yang telah diambil orang Amalek. Daud juga melepaskan kedua istrinya. Tidak ada yang hilang dari mereka, baik yang kecil maupun yang besar, anak laki-laki maupun perempuan, jarahan maupun segala sesuatu yang telah mereka ambil, semuanya dibawa Daud kembali. Daud mengambil semua kambing domba dan lembu, semuanya itu mereka giring di depan ternak lainnya sambil berkata, inilah jarahan Daud. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, melalui kisah ini kita melihat ada seorang raja yang memang hidupnya begitu dekat dengan Tuhan, saudara. Tapi meskipun dia adalah seorang raja, kehidupannya itu tidak langsung enak, saudara. Kita tahu bahwa kisah Daud itu dimulai ketika dia melawan Goliat. Lalu kemudian datanglah Samuel kepada Daud dan mengurapi dia sebagai raja Israel. Masalahnya, pada waktu itu masih ada petahana yang berkuasa, namanya Saul. Saul ini benci sekali sama Daud. Kenapa? Karena rakyat itu menganggap Daud itu lebih wah daripada Saul. Seringkali dikatakan kan, Saul itu membunuh beribu-ribu musuh maksudnya. Tetapi Daud berlaksa-laksa. Jadi Saul itu benci sama Daud. Dan hasilnya adalah Saul itu berusaha untuk membunuh Daud. Dikejar-kejar terus. Dan kisah di Siklak ini adalah ujian terakhir yang diberikan Tuhan kepada Raja Daud sebelum Raja Daud itu naik tahta. Karena kalau kita membaca lalu kemudian di pasal 31 kita tahu bahwa Saul mati kemudian Daud menjadi raja atas Israel. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam pelariannya Daud ini adalah orang yang sebenarnya mengalami ketakutan di dalam dirinya, saudara. Ya bagaimana enggak takut, dia dikejar raja yang memiliki banyak pasukan sedangkan dia sendirian, saudara. Dia lari ke sana kemari sampailah dia di Gua Adulam, saudara. Dan di Gua Adulam itu dia tambah pusing, saudara. Kenapa kok dia tambah pusing? Karena di sana dikatakan bahwa ada orang-orang yang kemudian mau ikut sama dia. Berhimpunlah juga kepadanya setiap orang yang berada di dalam kesukaran. Setiap orang yang dikejar-kejar utang piutang. Kemudian setiap orang yang sakit hati, maka ia menjadi pemimpin mereka bersama-sama dengan dia kira-kira 400 orang. Dia sendiri ini udah setengah mati, saudara. Takut, bingung, dikejar-kejar,
Tapi malah ditambahi 400 orang yang dikatakan orang-orang itu adalah orang-orang yang di dalam kesukaran, dikejar-kejar utang, mereka yang sakit hati. Mereka itu adalah orang-orang yang sebenarnya lemah pada saat itu. Tapi mereka mau mengikut Daud, dan Daud ya mungkin ya sudahlah, kasihan juga sama mereka, lalu dia menjadi pemimpin mereka. Daud pada waktu itu berada di dalam posisi yang sukar. Saudara. Di satu sisi dia takut, tapi di sisi lain dia harus mengurus 400 orang, saudara, yang juga berada di dalam kesusahan. 400 orang itu kira-kira seruangan ini ya, atas bawah. Lebih dikit sini, tapi kira-kira seperti itu. Lumayan banyak, saudara. Meskipun demikian, saudara, dengan materi pemain yang sedemikian buruk, Daud itu justru bisa menjadi pemimpin yang memenangkan banyak pertempuran yang dihadapinya. Saudara, tapi di dalam pertempuran-pertempuran itu ada hal yang menarik, saudara. Jadi ketika Daud itu hendak menghadapi sebuah peperangan, yang dia lakukan adalah tanya sama Tuhan. Daud itu tanya sama Tuhan kira-kira seperti ini ya, kalau kita misalnya membaca di dalam 1 Samuel 23 ayat 2, kira-kira Daud itu tanya gini, Tuhan, saya maju perang enggak sama mereka? Kalau saya bertempur sama mereka, apakah engkau akan menyerahkan mereka ke dalam tanganku? Jadi Daud itu tanya dulu, saya ini mau maju apa enggak Tuhan? Kalau Tuhan bilang maju, mereka diserahkan enggak dalam tangan saya? Nah itu yang ditanyakan oleh Daud. Saudara, kalau kita melihat hal ini, kemudian kita bisa aplikasikan secara langsung di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita bisa mendengar suara Tuhan dengan begitu jelas, pasti enak banget ya. Saya sebagai pebisnis kita begini, kita tanya sama Tuhan, Tuhan, apakah engkau akan mendatangkan customer yang tidak banyak minta diskon dan bayar tunai di depan? Lalu datanglah firman Tuhan katanya, stoklah barang sebanyak mungkin, karena yang demikian akan terjadi padamu. Enak gak? Atau kalau kita sebagai seorang pekerja, kita tanya sama Tuhan, oh Tuhan, akankah saya diberikan gaji 10 kali lipat kalau saya pindah dari tempat saya bekerja ini? Jika ya Tuhan, maka saya akan melakukannya. Kemudian datanglah firman Tuhan melalui mimpi katanya, pindahlah secepat mungkin, maka akan diberikan kepadamu bukan hanya 10 kali lipat, tetapi 7 kali 70 kali lipat dari gajimu yang sekarang. Wah saudara, enak banget saudara, kalau itu bisa terjadi di dalam kehidupan kita. Tapi yang menjadi pertanyaan besarnya adalah seperti ini, apakah doa-doa yang demikian itu adalah doa-doa yang ingin didengarkan oleh Tuhan, saudara? Di dalam saat teduh kita, di dalam doa kita. Tentu kita harus berdoa, saudara. Di dalam segala aspek kehidupan kita harus selalu berdoa. Tetapi apa motivasi kita di dalam berdoa? Saudara, di dalam ayat firman tersebut, Raja Daud berdoa sebenarnya bukan untuk mencari kemenangan, saudara. Melainkan untuk mencari sebuah perkenanan. Dari siapa? Tentu saja dari Tuhan, saudara. Dia berdoa bukan supaya ia bisa mendapatkan banyak jarahan, tetapi Daud berdoa untuk mencari penyertaan Tuhan. Saudara, demikian juga kita. Jikalau kita berada di dalam tantangan kehidupan yang sebenarnya tidak ada habis-habisnya, saudara. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah carilah perkenanan dan penyertaan Tuhan dalam segala tantangan kehidupan. Melalui apa? Tentu saja melalui doa, saudara. Sebagai orang percaya, ketika kita berdoa, saudara, kita itu berdoa bukan untuk mencari keberhasilan bagi diri kita semata. Artinya sebenarnya juga boleh kita berdoa supaya berhasil, boleh. Tapi semata-mata bukan itu yang harusnya kita minta. Kita berdoa itu untuk mencari perkenanan dan penyertaan Allah di dalam kehidupan kita. Alangkah indahnya, saudara, apabila segala yang kita lakukan, segala yang kita kerjakan, itu diperkenan oleh Tuhan, saudara. Perkenanan dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita itu sejatinya jauh lebih penting daripada kemenangan-kemenangan di dalam kehidupan kita, saudara. Tuhan Yesus sendiri memberi contoh loh bagi kita. Ketika dia menghadapi kematiannya di atas kayu salib, apa yang didoakan oleh Tuhan Yesus? Tuhan Yesus berdoa, dia jujur mengungkapkan perasaan dan isi hatinya kepada Tuhan. Kalau boleh ya Tuhan, ya Bapa, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi biarlah kehendak-Mu yang jadi.
Atau kalau bahasanya saya parafrase, Tuhan Yesus akan ngomong seperti ini. Kalau boleh, biarlah saya tidak dihukum. Tetapi apa yang berkenan kepada Bapa, biarlah itu yang terjadi di dalam kehidupan saya. So, dalam tantangan kehidupan, mari kita mencari perkenanan dan penyertaan Tuhan dan bukan yang lain. Ada sebuah video menarik yang berjudul The Marshmallow Test. Saudara. Kita lihat videonya sama-sama ya. The marshmallow test is a really great way to show how children delay gratification. We tried it out with the 4 children we've been following since September 2010, Alfie, Millie, Mackay, and Pratmesh. Here's how it works. We had each child on their own sit at the table at a desk with a plate and 1 marshmallow. They could either choose to eat the marshmallow, the 1 marshmallow right then and there, or they could wait until I came back into the room and have 2 marshmallows. I left them alone in the room for 15 minutes. Take a look. The marshmallow test has been used for decades by psychologists. It's been used with children to predict later academic success, including literacy, SAT scores, and other academic outcomes. There's no definitive answers from the marshmallow test. It's not a matter of passing or failing. What we're looking for is whether children can really resist this piece of white candy sitting in front of them that's sweet, that, the smell of it, the allure of the marshmallow. In Pratmesh's case, we really saw this added curiosity because he had never actually tasted a marshmallow before. All of the children managed to show some level of self-control and resist the temptation to eat the whole marshmallow. As you can see from the footage, you can catch a glimpse into children's ability to control their impulses. This ability, which is developed around the time of kindergarten, can be linked to other outcomes later in life. At the end, the marshmallows were in kind of different states. Some had been squished, ripped apart, nibbled around. There was this temptation and there was this impulse to kind of try it out. Ya, saudara, itu adalah sebuah video yang lucu sih menurut saya. Jadi ada 4 orang anak ditempatkan di sebuah ruangan, tentunya ruangan yang berbeda-beda. Lalu kemudian dikasih 1 piring yang di atasnya ada marshmallow. Saudara, dikatakan dalam video itu tadi mereka semua belum pernah makan marshmallow. Mungkin ngelihat juga pernah atau belum pernah, nggak tahu, tapi yang jelas mereka tuh belum pernah makan. Nah, tidak ada anak kecil yang tidak suka gula, Bapak Ibu. Semua anak kecil suka candy, sugar, dan lain sebagainya. Tapi kalau anak Bapak Ibu yang kecil bisa tidak makan gula sih hebat sekali ya parentingnya. Tetapi mayoritas anak kecil itu akan menyukai permen begitu. Dan ketika keempat anak itu ditaruh di dalam sebuah ruangan, lalu kemudian dikasih marshmallow di hadapannya, kemudian kakak pembinanya kira-kira bilang, kamu tunggu di sini ya, jangan makan. Nanti saya akan kembali. Kalau kamu berhasil nggak makan, saya kasih 1 lagi. Tapi kakak itu nggak bilang berapa lama dia akan pergi. Lalu kita lihat ada anak yang mulai gelisah, mulai ingin sekali memakannya dan lain sebagainya. Dan di akhir video kita ngelihat bahwa marshmallow-nya bentuknya menjadi beragam. Ada yang masih utuh, ada yang sudah tidak utuh lagi karena sudah dimakan sedikit-sedikit, saudara. So video ini punya banyak pemaknaan. Tapi mari kita mencoba melihat dari sebuah sisi. Kita bayangkan. Misalnya kita semua berada di dalam kondisi yang seperti itu dan marshmallow di depan kita adalah tantangan atau pergumulan hidup kita. Lalu kemudian ada 2 respon. Respon yang pertama tuh kita bisa bilang seperti ini. Tantangan ini gampang, saya mau melahap tantangan ini dengan cepat. Kita secara jemawa gitu ya, sombong. Saya sudah pernah kok melewati tantangan-tantangan ini, hanya ini jauh lebih besar saja. Tapi saya yakin pasti bisa. Lalu kita memakannya tanpa kita mempedulikan Tuhan, tanpa kita tanya sama Tuhan. Atau respon yang kedua, sudah, kita juga tetap memakannya, tetapi kita memakannya didasari dengan kebingungan. Saudara, seringkali dalam pergumulan kita bingung, apa nih yang harus kita ambil? Saya nggak mau berada di dalam keadaan ini, saya pengen cepat-cepat selesai. Akhirnya kita di dalam kepanikan kita mengambil sebuah keputusan, kita lahap tantangan itu. Saudara, dua-duanya ini adalah tidak tepat. Karena dua-duanya tidak melibatkan Tuhan di dalam prosesnya.
Karena seorang percaya harusnya belajar untuk mencari apa yang memperkenankan hati Tuhan. Tentu Tuhan akan menolong kita, tapi dengan caranya, bukan dengan cara kita sendiri. Bagaimana dengan Bapak, Ibu, Saudara sekalian? Adakah Tuhan hari ini mengizinkan engkau berada di dalam tantangan atau pergumulan kehidupan? Bagaimana cara saudara melewatinya? Mari kita belajar untuk mencari perkenanan Tuhan di dalam segala hal. Di dalam rumah tangga, misalnya. Dikatakan seringkali hari-hari yang berat di dalam kehidupan pernikahan adalah setelah pemberkatan nikah, kira-kira seperti itu. Ada tantangan-tantangan, ada pergumulan-pergumulan, saudara. Apakah sebagai pasangan suami istri kita membiasakan diri untuk bertemu, berdoa, mencari kehendak Tuhan, berdiskusi dengan sungguh-sungguh di dalam bingkai, mau mencari penyertaan dan perkenanan Tuhan, saudara. Di dalam pekerjaan kita. Apakah ketika kita bekerja, kita sudah belajar untuk hidup benar sudah dalam pekerjaan kita? Ketika ada hal-hal yang menentang integritas kita, apakah kita tetap bisa berdiri teguh dengan berkata, saya mau yang memperkenan hati Tuhan, bukan apa yang memperkaya diri saya. Saudara, tentu tidak salah untuk mencari berkat. Tetapi apakah prioritas kita adalah berkat itu atau sang pemberi berkat, saudara? Di dalam pelayanan kita, mari kita belajar bergandengan tangan sebagai sebuah gereja yang berjalan di dalam bingkai pencarian terhadap perkenanan dan penyertaan Tuhan. Mari kita berdoa, bergumul, mencari perkenanan dan penyertaan Tuhan di dalam hidup kita. Tetapi saudara, meskipun kita sudah yakin bahwa Tuhan memperkenan kita, kita sudah yakin bahwa Tuhan menyertai kita, bukan berarti jalan yang kita lewati itu akan selalu mulus-mulus saja, saudara. Seringkali kita harus melewati jalan yang banyak kerikil tajam yang harus kita injak. Atau kita melewati gunung batu yang besar yang harus kita daki, saudara. Di dalam semuanya itu, saudara, di dalam seluruh tantangan dan pergumulan itu, saudara, berserahlah kepada Tuhan di dalam segala tantangan kehidupan. Tadi saya sudah mengatakan bahwa perjalanan hidup Raja Daud sebagai raja bukanlah perjalanan yang mudah. Seringkali ketakutan dan kekhawatiran itu masih menguasai dirinya. Contohnya saudara, kalau kita melihat di dalam 1 Samuel yang ke-27 ayat yang pertama, di sana dikatakan Daud itu mungkin di dalam keraguan dan di dalam sebuah ketakutan dia berkata, bagaimanapun juga pada suatu hari aku akan binasa oleh tangan Saul. Jadi dalam diri Daud seringkali ada ketidakyakinan, saudara. Dan dia nggak yakin, ini pasti suatu hari Saul ini bisa bunuh saya. Nah, ketakutan itu membuat Daud itu mengambil jalan yang nyeleneh, saudara. Karena dia lari kepada bangsa Filistin. Padahal bangsa Filistin adalah musuh orang Israel. Dan mencari perlindungan di sana karena pikirnya selama di daerah orang Filistin, Saul tidak akan mengejarnya. Dan di daerah orang Filistin itulah Daud bertemu dengan Raja Akis, Raja kota Gad yang kemudian memberikan Siklak untuk ditinggali oleh Daud bersama dengan orang-orangnya. Nah dari kota inilah kemudian Daud itu membantu Akis di dalam peperangan dan banyak menangnya memang, saudara. Jadi Daud ini memang bukan kaleng-kaleng, saudara, ini memang panglima perang, saudara. Nah satu kali bangsa Filistin itu hendak pergi berperang melawan bangsa Israel. Nah karena Daud itu loyal sama Akis, akhirnya Daud itu ikut mau berperang. Tapi di dalam base camp, kira-kira seperti itu ya, di dalam base camp, raja-raja dari kota-kota yang lain di daerah Filistin itu nggak mau kalau Daud ikut. Kenapa? Ya mereka berpikir lah, ini orang Israel mau perang sama orang Israel. Nanti kalau mengkhianati kita bagaimana? Akhirnya disuruh pulang lah. Daud itu beserta dengan orang-orangnya. 3 hari perjalanan sampailah mereka ke kota Siklak. Dan di sanalah mereka ngelihat kota itu sudah terbakar habis. Dan di sana dikatakan bahwa istri tentara-tentara itu, anak-anaknya baik laki-laki maupun perempuan, orang tua maupun orang muda, semua dibawa.
Kita melihat di sini bahwa tentara-tentara itu bersama dengan Daud dikatakan menangis sampai tidak bisa menangis lagi. Sudah ada kesedihan yang begitu luar biasa di antara Daud dan para tentara itu. Sampai bahkan untuk meneteskan air mata mereka sudah tidak bisa. Sudah ini tentara loh, orang-orang yang biasa pergi berperang loh. Bisa nangis sampai tidak bisa menangis lagi itu berarti begitu besarnya kesedihan yang mereka rasakan. Terlebih-lebih Daud, saudara. Daud itu tidak hanya bersedih, tetapi dikatakan di dalam ayat yang ke-6 itu, Daud itu sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu, saudara. Ini adalah definisi yang paling ultimat dari sudah jatuh, tertimpa tangga, saudara. Sudah dia sedih, anak istrinya dibawa, orang malah mau melempari dia dengan batu. Artinya apa? Saudara, Daud ini mau dihukum mati oleh rakyatnya sendiri. Dia terjepit sekali, saudara. Tetapi saudara, di tengah-tengah kondisi demikian, Daud itu mengatakan seperti ini. Daud dikatakan seperti ini. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Di tengah-tengah kondisi yang begitu sesak, begitu terjepit, bahkan nyawanya terancam, Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Saudara, cerita berlanjut ketika kemudian Daud itu berdoa di hadapan Tuhan. Dan menarik sekali ketika dia berdoa di hadapan Tuhan, di dalam kesedihan, dia berkata apa, saudara? Dia berkata, kemudian Daud meminta petunjuk kepada Tuhan, katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Dapatkah mereka kususur? Saudara, doa ini sama seperti doa yang sebelumnya Daud pernah lakukan. Bedanya apa? Kondisinya. Sebelumnya dia mungkin lebih superior dari musuh-musuhnya. Dan ketika berdoa, Tuhan aku kejar enggak? Gampang, saudara. Tetapi di tengah-tengah kondisi yang terjepit seperti ini, saudara, kebanyakan orang, kalau saya jadi Daud, saya akan berkata, Tuhan tolong saya, gimana caranya saya bisa mengejar? Harus berapa tentara yang saya bawa? Saya harus ini, harus gimana? Saya sudah langsung berkesimpulan, saya pokoknya harus kejar. Tapi Daud itu enggak. Dia itu tanya sama Tuhan, ini harus enggak saya kejar? Ini menunjukkan Daud itu berdoa bukan untuk mencari kemenangan bagi dirinya, tetapi dia berdoa untuk mencari perkenanan Tuhan. Seakan Daud sedang berkata, Tuhan, yang berkenan kepadamu itu mengejar atau tidak mengejar, saudara. Bayangkan kalau misalnya Tuhan berkata, enggak usah dikejar, saudara. Apa yang akan terjadi, saudara? Mungkin dia bisa dilempari dengan batu. Dan seringkali kita melihat orang-orang yang dipakai dan diurapi Tuhan juga tidak selamat dari kondisi yang demikian. Siapa? Stefanus misalnya, dilempari juga dengan batu dia. Ke-12 murid, cuma satu doang yang selamat. Yohanes satunya menyangkal yang lain tetap martir. Jadi Daud sadar betul, kalaupun Tuhan tidak berkenan untuk mengejar, kemungkinan dia dilempari beneran. Tapi hatinya di hadapan Tuhan itu adalah hati yang selalu ingin menyenangkan dia. Jadi dia cari yang berkenan itu dikejar atau enggak dikejar. Untungnya saudara, untungnya nih, Tuhan bilang kejar. Dan kita tahu dari ayat 17 sampai ayatnya yang ke-20, anak dan istri Daud beserta para tentaranya itu bisa diambil kembali. Bahkan mereka malah menjarah sudah orang Amalek itu. Sampai-sampai di ayat yang ke-20 dikatakan, inilah jarahan Daud. Banyak banget yang mereka ambil. Mereka malah untung besar, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat di dalam kehidupan kita, saudara, tentu saja banyak tantangan ya di dalam kehidupan kita. Banyak pergumulan di hadapan kita, saudara. Tapi di dalam semuanya itu marilah kita belajar untuk mencari apa yang berkenan di hati Tuhan dan belajar untuk mencari penyertaannya. Sudah terbukti kok ada hal-hal di dalam kehidupan kita yang kita mau bagaimanapun tidak akan mungkin selesai kalau Tuhan tidak bertindak. Contohnya apa? 2019 sampai 2023 kita sudah belajar bahwa ada COVID, saudara. Mau bagaimanapun, mau sebegitu keras apapun kita berusaha, saudara. Kalau Tuhan tidak bilang COVID itu mereda, ya nggak akan mereda, saudara. Memang Tuhan itu sengaja menempatkan hal-hal yang di luar batas kemampuan kita
yang tidak bisa kita selesaikan sendiri. Supaya apa sih? Supaya kita itu belajar untuk bersandar kepadanya. Berhenti berusaha menggunakan kemampuan kita sendiri dan mulai bersandar kepada Tuhan. Sama seperti Musa juga pernah mengatakan, Tuhan kalau Tuhan itu tidak bersama dengan kami juga tidak akan maju. Saudara. Yang terkasih di dalam Tuhan, bagaimana dengan kehidupan saudara hari ini? Adakah ada tantangan yang begitu berat di dalam kehidupan saudara? Adakah pergumulan yang begitu berat dalam kehidupan saudara? Kalau iya saudara, dengarkanlah firman Tuhan berkata, marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah daripadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya melayani di Gereja Kristen Kalamkur Solo ini sudah 5 tahun lebih, dan ini adalah tahun yang ke-6 berjalan. Dan kebanyakan waktu pelayanan saya itu dihabiskan di Komisi Tunas Remaja. Saudara. Nah, selama saya melayani di Turem, saya berusaha mengembangkan hati yang mencintai anak-anak tentu saja. Karena saya banyak bersinggungan dengan anak-anak saudara. Ada waktu-waktu di mana saya merasa sangat sukacita di dalam melayani. Tapi ada kalanya juga terjadi sebaliknya saudara. Itu adalah sebuah hal yang wajar saja di dalam pelayanan. Kita juga kalau bekerja seringkali kita juga mengalami hal yang demikian. Tapi belakangan ini saudara, di dalam doa dan saat teduh saya itu saya merenungkan, saya mengintrospeksi pelayanan saya khususnya di Turem saudara. Entah mengapa ketika saya berdoa di hadapan Tuhan itu timbul berbagai pertanyaan bagaimana. Kalau pertanyaan bagaimana itu saya interpretasikan yaitu kekhawatiran kira-kira begitu, ketakutan begitu. Nah pertanyaan-pertanyaan yang muncul itu adalah seperti ini. Bagaimana ya jika anak-anak Turem itu tidak bisa mengenal Allah karena saya itu kurang maksimal di dalam melayani mereka? Atau bagaimana ya jika upaya yang saya lakukan itu sebenarnya tidak cukup untuk membuat anak-anak itu mengenal Allah? Atau bagaimana jika gara-gara saya itu tidak cukup memberi hidup kepada mereka, mereka itu kehilangan untuk mengenal Allah sedari mereka muda. Mereka kehilangan kesempatan untuk mengenal Allah selagi mereka muda. So, pertanyaan-pertanyaan ini mungkin terdengar biasa saja, tetapi bagi saya yang memang sebagai full timer berada di gereja, pertanyaan ini menghancurkan hati saya di hadapan Tuhan. Saudara. Kemudian di dalam sebuah doa kepada Tuhan, saya berkata kepada Tuhan, Tuhan tolong ampuni saya apabila saya itu melayani menggunakan kekuatan dan pengertian saya sendiri. Tuhan maafkan saya jika saya tidak mengandalkan Engkau ya Tuhan di dalam pelayanan yang saya lakukan. Kemudian di dalam doa saya teringat sebuah lagu saudara. Saya mau lagu ini menjadi sebuah perenungan bagi kita sepanjang sisa dari khotbah ini saudara. Lagu ini menggambarkan bahwa Tuhan itu ketika dia naik ke surga, dia mengirimkan Roh Kudus-Nya untuk kemudian bersama-sama dengan kita, menghibur kita dan menguatkan kita di dalam segala keadaan, saudara. Lagunya berbunyi seperti ini, saudara. Roh Kudus, mata air hatiku, Roh Yesus, sahabat sejatiku, sumber kasih, sukacita, damai, sejahtera, panjang sabar dan lemah lembut, murah
murah hati, baik dan setia, kekang suci di dagingku terus. Pimpin aku. Saudara, kekang suci di dagingku maksudnya adalah kehadiran Roh Kudus dalam hidup kita itu menjaga kita, mengekang kita supaya kita itu tidak jatuh ke dalam dosa. Kita tidak mengambil keputusan yang salah, saudara. Sampai di bait lagu ini saya masih bisa menyanyikannya dengan normal, saudara. Tetapi ketika sudah memasuki refnya yang berkata demikian, my best friend, Holy Spirit. My best friend, Holy Spirit, Holy Spirit, my best friend. Sudah menarik sekali ketika saya menyanyikan lagu ini, kemudian saya lanjut di laptop saya ketik khotbah ini, lalu kemudian saya juga mendengarkan lagu ini, sudah tiba-tiba anak saya yang kecil itu datang, kemudian minta dipangku. Saya sebenarnya bilang, aduh papa ini lagi ngerjain khotbah, sudah deadline. Kalau bisa sama mama dulu, tapi ya namanya anak, dia mau nempel sama saya, dan kemudian ya sudah, saya pangku dia. Dan ketika dia mendengarkan lagu ini dan melihat videonya begitu, anak saya tanya, "Pak, itu apa, Pak?" Saya bilang, ya ini namanya memuji Tuhan. Lalu saya lanjutkan menyanyi lagu itu sambil diiring musik, tiba-tiba air mata saya menetes, saudara. Kemudian saya peluk anak saya cium bagian kepalanya, kemudian saya berkata, Tuhan terima kasih. Terima kasih karena Tuhan sudah menjadi sahabat yang terbaik bagi saya. Sekarang ya Tuhan, jika Tuhan berkenan, jadilah sahabat yang baik bagi anak saya juga. Jadilah sahabat bagi anak-anak tunas remaja juga ya Tuhan. Saya berdoa kepada Tuhan, sentuhlah hati anak-anak itu. Seperti juga Tuhan pernah menyentuh hati saya. Saudaraku, itulah tantangan dalam kehidupan saya, saudara, yang melayani Tuhan. Tentu saja ada tantangan-tantangan di dalam kehidupan saudara juga. Adakah hari ini engkau mengalami tantangan yang berat, saudara, di dalam hidupmu? Di dalam keluarga, saudara, mungkin engkau bergumul karena keluargamu tidak harmonis. Saudara. Semakin jauh engkau mencoba, mungkin semakin tidak ada hasilnya. Mungkin engkau bergumul dengan sakit penyakit yang sepertinya sukar untuk disembuhkan. Adakah engkau juga bergumul untuk anak-anakmu yang sepertinya belum ada ketertarikan tentang Tuhan? Dalam pekerjaan, saudara, apakah engkau sedang mengalami ketakutan dan kekhawatiran karena situasi ekonomi yang tidak pasti, sedangkan ada puluhan keluarga menggantungkan kehidupannya padamu, saudara? Di dalam pelayanan, adakah engkau merasa lelah dan letih karena sudah bertahun-tahun melayani, tetapi belum melihat hasil seperti yang engkau harapkan? Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, di tengah-tengah tantangan terberat sekalipun di dalam kehidupan kita, tetaplah bersandar kepada Tuhan. Jangan sampai kekhawatiran, ketakutan, dan kelelahan hidup kita itu membuat kita justru menjauh dari Tuhan. Padahal hari ini Tuhan itu ada bersama-sama dengan kita. Dia itu adalah sumber penghiburan bagi kita. Dia itu adalah sahabat sejati kita. Tuhan Yesus sudah naik ke surga, tetapi dia mengirim Roh Kudus-Nya untuk bersama-sama dengan kita. Saya mau beberapa waktu ke depan ini menjadi waktu di mana kita dengan sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Engkau baik ya Tuhan. Engkau baik ya Tuhan.
kita mau naikkan pujian ini bersama-sama dengan sikap berdoa, kita belajar pelan-pelan. Kalau singer tahu mohon dibantu ya. Roh Kudus, Engkaulah mata air hati kami. Roh Kudus, mata air hatiku. Roh Yesus, sahabat sejatiku. Sumber kasih, sukacita, damai, sejahtera. Kau panjang sabar dan lemah lembut. Panjang sabar dan lemah lembut. Murah hati, baik dan setia, kekang suci di dagingku, terus memimpin aku. My best friend, Holy Spirit. My best friend, oh Holy Spirit. Holy Spirit, Holy Spirit, my best friend. Sekali lagi, my best friend, Holy Spirit, my best friend, Holy Spirit, Holy Spirit, my best friend. Sudah, waktu ini adalah waktu di mana engkau berkomunikasi dengan Tuhan secara pribadi. Mari datang kepada Tuhan. Saya tidak tahu apa yang sedang kau alami di dalam kehidupanmu. Sebab itu datanglah kepada sahabat sejatimu. Mungkin selama ini engkau justru menjauh dari Tuhan. Ketika menghadapi berbagai tantangan kehidupan, datanglah kau. Dengarlah dengan lembut Tuhan Yesus melalui Roh Kudus-Nya memanggil namamu satu persatu. Dia bilang, nak, aku ada di sini. Aku bersama dengan engkau. Berdoalah kepada Tuhan secara pribadi. Tuhan, engkau baik. Tuhan, engkau baik. Tidak ada kata lagi yang bisa kami nyatakan kepadamu selain Tuhan. Tuhan itu baik. Sekalipun kami mengalami kondisi-kondisi yang tidak enak dalam kehidupan kami, Tuhan, engkau tetap baik bagi setiap kami. Jadilah sahabat kami ya Tuhan, yang berjalan senantiasa bersama dengan engkau. You are our best friend, God. Engkaulah sahabat terbaik bagi setiap kami. Dan hamba-Mu berdoa, kiranya Tuhan menjamah hati jemaat-Mu yang ada di tempat ini. Mengingatkan mereka kembali untuk tidak lagi terus berusaha dengan kemampuan mereka sendiri, tetapi belajar bersandar kepada Tuhan di tengah segala tantangan kehidupan. Thank you Tuhan, thank you. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.